Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu semuanya. Siang. Apa kabar untuk hari ini ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita dapat mengikuti pelatihan guru penggerak. Ya, sekolah penggerak ya. Baik ibu-ibu semuanya, sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Siapa ibu-ibu yang mau memimpin doa? Bu Aisyah ya? Bu Aisyah atau Ibu Nerda? Bu Nerda. Oh iya, Bu Nerda aja ya? Ya, silakan. Terima kasih Bu yang telah untuk melancarkan acara kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Supaya acara kita Allah mohon Tuhan pada hari nanti. Amin. Silakan lagi kepada Baik, ibu-ibu semuanya, biar kita dalam pelajaran kita terlalu tenang, mari kita stretching terlebih dahulu. Ya, coba ibu apa ya? Bu Aisyah. Ya, Aisyah, Ibu Aisyah, silakan. Bu Aisyah. ya. Ice breaking Bu. Videonya nyalakan Bu. Udah nyalakan screen. Gimana Bu? Lagi nyalain. Udah. Ibu bagian ice Sudah breaking. kelihatan? Iya. Bu Aisyahnya belum. Pindah ke Iya. Ibu, Bu Aisyah. Bu Aisyah. Ada Bu Aisyahnya? ada. Ya, silakan baca doa. Silakan Ibu Aisyah. Ice breaking Bu Aisyah. Untuk berikutnya kita sambung kata. Iya. Karena saya mulai dari buku ini udah menyambung ke buku nanti dan dari Ibu Nerda. Yang kita sambung kata ini dari nama-nama negara aja ya. Misalnya saya sebut Indonesia, berarti pilihannya A. Lahir berarti nyambungnya Amerika. Oke? Ya, siap. Karena saya mulai dari Singapura. Amerika. Ya, Pak Yanti. Bu Aisyah nggak kelihatan. Iya, ini. Iya. Ya. Tuh hilang lagi. Aduh, coba HP-nya. Maaf ya Bu,
Kenapa Bu Aisyah? Kayaknya sinyal ya Bu Aisyah. Ini aja. Bu Aisyah ada 2 akun, mau pakai akun yang mana? Yang Aku keluar ini ya. iya yang itu keluar aja. Nah, udah. Oke. Silakan Bu Aisyah. Mbak, Ayo. ice breakingnya Bu. Oke. Kita dengan nama-nama negara. Pertama Ibu Kiki, kami Ibu Mayati, dan selanjutnya Ibu Nedarawati. Saya mulai dari Amerika, Afghanistan, Australia, Ibu Neda, speakernya Bu nyalakan Bu Nerda. Amerika. Iya. Terus? Ya, berarti konsentrasi ibu-ibu pintar ya, Bu. Oh iya, beri applause. Terima kasih Ibu Aisyah. Baik Ibu-ibu semuanya, materi kita pada hari ini yaitu tentang penyusunan modul ajar. Bentar ya Ibu, saya tampilkan. Bisa Bu? Bisa, tunggu sebentar Bu. Iya, silakan. Ibu suaranya speakernya Bu nyalakan Bu. Speaker Bu Varianti nyalakan. Bentar Bu, Iya iya sok Bu. bentar ya. Udah kelihatan Bu? Udah Bu. Udah, Bu. Ya. Baik Ibu-ibu. Setelah nanti kita menjelaskan tentang tujuan nanti setelah saya menerangkan tentang penyusunan modul ajar, ibu-ibu bisa memahami komponen modul ajar dan dapat membuat modul ajar sesuai dengan konsep dan komponen modul ajar. Untuk
penyusunan modul ajar, kita berpedoman kepada komponen modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar. Guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Baik ibu-ibu semuanya, sebelum kita melakukan penyusunan modul ajar, kita harus tahu komponennya. Yang pertama, komponen modul ajar, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, komponen modul ajar ini yang bagian informasi meliputi yang pertama, identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, modul pembelajaran yang digunakan. Komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, refleksi peserta didik dan guru. Yang ketiga adalah lampiran. Yang mencakup ke dalam lampiran adalah lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta terus glosarium, daftar pustaka. Jadi ibu-ibu semuanya, dalam penyusunan modul ajar kita berpedoman kepada komponen modul ajar. Terusnya informasi umum. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari yang pertama nama penyusup, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Terusnya jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, atau penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau P3 dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran,
Profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya. Namun, dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui atau terlihat dengan jelas di dalam, yaitu dalam materi atau isi pelajaran, pedagogi, kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Terus lanjut, sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Terus, target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi pelajaran. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOT, dan memiliki keterampilan memimpin. Berikutnya model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning. Berikutnya, komponen inti. Nah, dalam modul ajar, kita harus berpedoman kepada komponen inti. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari uji pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk: pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah
informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, itu contoh kalimat pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik membantu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen. Asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostis, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang saat merancang kegiatan pengayaan. Perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Nah, sampai nomor 2 itu ada pertanyaan ibu-ibu. Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Kita lanjut ke nomor 3 yaitu lampiran. Di dalam lampiran itu kita harus mencantumkan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Lampiran yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Glosarium. Nah, glosarium ini harus kita lampirkan pada guru ajar di bagian lampiran. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih dalam. Terus yang terakhir yang ada di dalam lampiran yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi maksud adalah semua sumber belajar seperti buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar,
narasumber, dan sebagainya. Jadi ibu-ibu semuanya, setelah saya memaparkan tentang komponen modul belajar, ada pertanyaan ibu? Ada Bu. Ibu, kalau Ya, untuk silakan. glosarium itu apakah harus dicantumkan atau tidak? Soalnya kan misalnya nih glosarium itu untuk arti kata atau istilah yang tidak dimengerti ya Bu ya. Kalau misalnya kata itu glosarium itu apakah harus atau tidak Bu? Ya, Harus ada atau baik tidak? Bu Kiki. Glosarium itu kalau seandainya ada kata-kata yang anak kita tidak mengerti atau ada kata-kata baru, kita boleh mencantumkannya di glosarium. Tapi kalau seandainya tidak ada kata-kata baru atau anak kita sudah mengerti semuanya dengan kata-kata yang ada dalam bacaan, kita tidak perlu mencantumkan dalam glosarium. Oh iya Nah, Bu. ada lagi tambahan dari ibu atau bagaimana jawabannya? Udah Bu. Sudah paham ini? Paham Bu. Oke. Yang lain, ibu yang lain masih ada pertanyaan? Baik. Sekarang saya akan menampilkan contoh modul ajar yang sesuai dengan komponen modul ajar yang meliputi informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Baik ibu-ibu semuanya, ini adalah contoh modul ajar yang saya coba untuk merancangnya sesuai dengan komponen modul ajar. Ya. Untuk yang pertama, informasi umum, ini mengenai identitas sekolah. Ada nama penyusun, institusi, tahun disusun, jenjang sekolah, kelas atau semester, alokasi waktu. Terus di dalam informasi umum, setelah identitas sekolah, ada komponen awal, ada fase ya, karena saya mengajar, saya buat modul di kelas 3, ini masuk fase B. Ya. Setelah itu profil pelajar Pancasila. Di sini saya deskripsikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri dan beradil. Sarana dan prasarana, ada laptop, paper, papan tulis, dan macam-macam benda. Terus ada target peserta didik, model pembelajaran, ya, tatap muka. Terus ini adalah untuk komponen inti. Komponen inti itu meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya asesmen, pengayaan dan review. Yang ini adalah bagian yang kecil lampiran. Ada lembar kerja siswa, ada bahan bacaan siswa, terus glosarium, dan daftar pustaka. Di sini di modul belajar ini kita lengkapi dengan lampiran asesmen, ya seperti yang ibu lihat. Ibu, Pencapaian maaf, pembelajaran,
Ibu maaf Tujuan tidak dan terlihat. pelajaran, ya. Tidak terlihat apa yang Ibu katakan barusan tidak terlihat dan Ibu maaf. Waktu 3 menit. Saya itu udah. Kelihatan Kiki? Iya. 3 menit lagi. Belum bukan? 3 Belum menit. ya? Belum. Emang dari tadi nggak kelihatan, Bu? Enggak. Yang modulnya dengan apa? Ya sudah Bu. Nanti dilampirkan saja Bu di WA Bu, di WA grup. Nanti dikirimkan saja ya Bu ya modulnya, contoh modulnya biar mempermudah juga Bu kita. Oke, Ibu. Itu adalah contoh modul belajar yang meliputi komponen belajar yang terdiri dari 3 komponen, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Paham Bu. Nah, jadi Ibu-Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan, jadi tugas kita untuk kegiatan hari ini yaitu pembuatan modul ya Bu ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu-Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan tugasnya ya Ibu. Iya Bu. Ya, Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Ibu. Assalam. Duh. Ibu 1 menit lagi Bu. Udah Bu. Udah Bu. Ini waktunya 1 menit lagi. Balik sore-sore sini bawa duit apa sih? Udah EPNS mas. Ada dikir balik sekarang. Mulai yang itu balik jam 12. Ini masih